Untuk membuat sebuah website-nya, kita di sini login cPanel di domain yang sudah kita beli. Nama domainnya FT Una Kejora. Kemudian di sini kita masuk ke tools dari cPanel-nya. Kita akan membuat domain, subdomain ya. Kita klik domain. Kemudian kita klik dulu create a new domain. Kemudian kita buat domain subdomainnya dengan nama sabrinaaulia.ftuna.kejora.mi.id. Di sini saya tambahin putri ya. Jadi sabrinaauliaputri.ftuna.kejora.mi.id. Kemudian sesudah kita klik submit, kita tunggu sampai dia berhasil. Nah, ini udah berhasil, tapi kalau dia berhasil tuh seharusnya udah ada di sininya daftar nama subdomainnya, tapi ini kenapa nggak ada ya? Coba kita refresh. Nah, ini udah ada nama subdomainnya tadi. Kembali kita ke tools, kemudian cari yang WordPress Manager by Softskills. Kita install WordPress-nya, kita sesuaikan subdomainnya. Kemudian di sini set name-nya saya buat SMA Negeri 4. Untuk adminnya saya buat nama admin, passwordnya juga admin 12345. Add 12345. Kemudian klik install. Tunggu sampai dia selesai. Nah, ini udah selesai, kita return to WordPress Management. Nah, ini kita login ke nama domainnya tadi. Ini sudah berada di halaman WordPress-nya. Di sini saya mau menambahkan plugin, add new plugin. Kemudian mau menambahkan plugin Elementor. Ini kita klik install now. Jadi untuk websitenya kita menggunakan Elementor. Beberapa plugin itu salah satunya Elementor. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita aktifkan Elementornya. Nah, otomatis di bagian menunya nanti akan ada Elementor. Nah, ini ya. Kemudian kita mau menambahkan plugin lagi. Plugin Elementor yang Pro. Di sini saya sudah ada filenya. Tinggal kita install. Ini kita aktifkan plugin. Kemudian kita ke settings. Halaman settings. Nah, ini di permalink sini kita buat yang post name. Kemudian save. Lalu ke pluginnya. Ini mau menambahkan plugin class editor. Ini kita aktifkan. Kemudian setelah itu kita ke appearance. Kita add new tema. Nah, yang ini aja kita install. Kita aktifkan.
Kemudian kita mau buat page halaman, ini hapus dulu halaman yang ini. Membuat halaman baru, add new page. Pertama saya membuat halaman beranda, kemudian publish. Ini halaman artikel dulu baru kegiatan. Nah, jadi ada 7 halaman. Ada halaman beranda, artikel, kegiatan, profil, video, pengumuman, pendaftaran gitu. Ini kita buat dulu, kita publishkan. Kemudian ini kita masuk ke, ini udah ada halamannya. Kemudian kita ke appearance, klik menu. Kita mau buat menu, nama menunya di sini menu, create menu. Ini kita select all, add to menu. Kemudian ini disesuaikan beranda, kegiatan, artikel gitu. Save menu. Lalu kita ke settings ya. Ke reading, ke bagian reading. Ini homepage-nya ganti beranda. Kemudian kita save. Lalu kembali ke page, klik beranda. Di sini kita mau edit menggunakan Elementor. Nah, ini tampilannya. Kita klik Themes Builder. Di sini mau buat header dulu. Kita mau cari template headernya. Yang mana ya? Nah, ini aja, klik Get Start. Kita apply. Kemudian ini untuk logo, masukkan logo sekolahnya nanti. Nah, ini untuk alamat ya. Nah, ini untuk nomor telepon, nanti tinggal kita ubah-ubah aja. Ini kita publish dulu. Kemudian kita save. Kita mau ke buat footer. Ini kita pilih footernya. Kita klik add now. Lalu cari footer yang sesuai. Nah, yang ini aja kali. Nah, ini kita apply. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini dia halaman footernya. Ini ada, nanti kita edit di sini. Hapus aja bagian yang ini. Ini kita buat agak rata kemarin. Publish. Kemudian simpan. Lalu setelah itu kembali ke halaman beranda. Nah, ini dia tampilan sementaranya. Jadi di sini kalau kita edit, di sini mau buat, nah ini bagian headernya udah saya ganti. Publish, di sini mau buat halaman slide gitu. Saya pakai yang dragon. Ini pakai yang frame slide. Kita atur yang full width aja. Kita publish, kemudian ini kita ganti-ganti, kita ubah ya. Yang show buttonnya kita nonaktifkan. Nah, lalu ini buat subtitlenya namanya Selamat Datang di SMA Negeri 4. Lalu kita add new
bukan, kita mau masukin gambar untuk bagian slide. Di sini saya sudah ada ini. Nah, ini dia. Kemudian upload lagi. Nah, ini bagian tampilannya seperti ini. Kemudian ini saya membuat lagi tampilannya menggunakan blok. Saya pilih blok yang nah, yang ini kita insert, kita install. Nah, lalu kita atur paddingnya. Ini kita delete beberapa. Kemudian ini kita atur aja, ini jadi 15. Nah, ini itu bagian footernya kan. Ini mau buat cari untuk di halaman. Jadi pakai template, tinggal kita sesuaiin aja. Nah, ini delete, ini untuk saya mau buat di sini namanya, ini tampilan desktop. Kita publishkan dulu. Nah, ini udah tadi yang udah saya buat. Kemudian ini kita ke Vista. Sini saya mau masukkan untuk berita dan artikel. Jadi udah ada beberapa berita. Yang ini tuh kita publish. Jadi halaman beranda ini mau pakai kan nih dia. Seperti ini dia. Nah, ini nanti saya mau buat bacaan di situ. Tulisan berita dan artikel gitu. Ini kita edit Elementor. Ini kita ganti ukurannya 28, kita publish. Kemudian jangan lupa kalau udah setiap kita edit tuh kita publishkan, jadi dia tersimpan gitu. Lalu ini kayak gini, ini kita cek tampilan tablet. Nah, coba. Oke, kurang bagus ya. Nah, 38 kali. Nah, ini dapat ganti aja ukuran jadi 16. Lalu di bagian ini ya. Nah, ini saya mau buat tulisan. Coba. Ada kegiatannya juga. Kegiatan ini saya membuat ekstrakurikulernya. Nah, ini dia kayak gitu. Jadi ini saya hapus. Kita edit dikit. Nah, itu nanti dia ada tulisannya gitu, teks
untuk bagian berita mungkin. Iya, kayaknya berita nih akan saya buat. Ini atur dulu warnanya. Nah, ini warnanya udah biru ya. Cantik. Publish sementara. Lalu di sini menggantikan teksnya jadi berita. Jadi bagian berita gitu di halaman beranda itu saya nampilkan halaman berita. Kita buat di sini. Simpan dulu title. Lalu di sini kita apply kan, kita copy untuk membuat halaman kegiatan. Jadi ini tampilan HP ya, smartphone. Kalau di smartphone, publish dulu. Ini kita atur paddingnya. Jadi berapa nih yang kita mau? Nah ini, ya. Kemudian ke kontennya. Nah ini saya ganti jadi kegiatan, lalu kita cek, kita sesuaikan dengan yang atas dan bawah. Tetap kita publish setelah melakukan pengeditan. Ini lalu ini membuat halaman baru menggunakan yang mana ya? Ini. Nah, jadi di sini kegiatan untuk menampilkan kegiatan. Di sini akan saya isi gambar-gambar gitu. Foto-foto kegiatan ekstrakurikuler. Ini saya atur-atur besarnya, height-nya. Nah, ini lalu kita ke advance-nya, ini atur padding. Jadi padding untuk ini hantu kita atur. Ini dia, kita matikan yang show pagination-nya, kita nukan. Nah, jadi tuh dia gini. Ini udah. Coba. Nah, ini atur PD-nya jadi 50, lalu kita publish. Udah selesai belum sini? Udah. Nah, ini saya masih nyesuaiin yang bagian kegiatannya ya. Jadi agak ribet, nggak sesuai gitu. Nah, ini bagian fotonya udah saya edit juga.
Kita klik yang Themes Builder lagi. Ini ke exit kita. Kembali ke WordPress-nya. Mau kita klik ke bagian artikel. Bukan nggak sih? Ya, ke artikel dulu kita edit. Kemudian edit Elementor kali. Ya. Kita tunggu sebentar. Kemudian di sini akan saya letakin berita-berita gitu. Berita-berita tentang SMA Negeri 4. Ini kita kembali ke beranda dulu. Kita publishkan. Kemudian ini. Jadi tinggal kita apply-kan gitu. Yang ada di beranda, halaman beranda tadi. Kita buat kotak ini. Kita cari, ini kita lapiskan, kita buat kontainer. Kemudian tambahkan kontainer di sini. Oke, lalu kita pakai heading. Di sini headingnya itu untuk menuliskan teks gitu. Jadi ini kita buat kayak layar-layar gitu ya. Ini. Nah, lalu tinggal kita klik My Templates ini, kita apply-kan. Tinggal kita sesuaikan aja gitu. Tinggal kita aplikasikan di bagian artikel yang ada di halaman beranda tadi. Ini tinggal kita atur di bagiannya besar headingnya gitu. Padding kok heading. Ini kita atur dulu. Kita sesuaikan colornya. Ngejreng banget ya. Ini bagus. Jadi dia ada gradiasi. Ini mau ngatur ya jadi deh yang ini. Nah, ini kita buat full width. Kemudian ini kita klik. Nah, ini buat di sini. Jelek banget ya. Gak mau pakai warna ini aja, bagus. Nah, lalu ini klasik juga bagus sih. Klasik atau gradient sih ya. Lalu ini kita buat Elementor yang ini, bagian ini. Nah, ini sudah di bagian artikel. Jadi seperti ini dia halaman artikelnya, ada berita dan artikel. Kemudian kita paddingkan, atur paddingnya. Cocok nggak sih ini udah? Ini bagus segini, tapi kejauhan. Ini aja. Kita publish dulu. Coba kita cek di handphone, tampilan handphonenya. Ini kita atur di tampilan handphone. Kemudian kita publish. Setelah itu, ini udah bagian gini. Mau kita ke save dulu templatenya untuk mengaplikasikan di halaman-halaman berikutnya gitu. Jadi nggak palang-pulang satu-satu gitu. Kita tinggal mengaplikasikan aja di My Template. Nanti kita simpan di My Template gitu. Nah, ini udah di bagian artikelnya. Kemudian kita edit lagi di bagian
video. Di bagian video ini kita mau masukkan video pembuatan dan juga video BTS, proses pembuatannya gitu. Ini yang ini tuh tinggal kita, nah ini yang ini kita hapus, terus ini kita pakai kontainer. Lalu ini ke widthnya ini kira-kira kalau enggak, ini kita buat kontainer lagi, tapi nggak mungkin nanti dia jadinya. Coba kita cek yang di bagian kontainer yang ini terus di bagian ini, nah kontainer yang ini tuh kita masukkan gear, jadi kotak gitu, disesuaiin, kita atur paddingnya, tetap kita atur paddingnya biar lebih rapi. Ini kita masuk ke kontainer, kita masukkan kontainer, kita masukkan di bagian yang ini tadi. Nah ini kan video, jadi di sini pakai yang YouTube gitu, jadi tinggal disesuaikan aja. Ini mau ngatur warnanya, kita mengatur ini, kemudian kita sesuaikan di channel YouTube-nya ini mana yang bagus. Ini juga bagus sih sebenarnya, coba kita atur. Nah ini tulisannya, coba ini kita mau atur teksnya. Ini buat video pembuatan. Coba ini, nah kita ganti warnanya jadi warna biru. Lalu kita ke mana ya, nih border radius, jadi dia kita buat agak melengkung gitu, sedikit melengkung gitu, itu namanya kita atur border radiusnya. Di sini saya mau buat atur tapi bagusan YouTube-nya tuh nggak usah ini ya. Nah ini aja bagian atasnya aja. Lalu kembali ke ini, kita sesuaikan lagi ke tampilan smartphone-nya. Ini tinggal kita copy aja, ngasih duplikat. Kita ganti aja di sini video BTS. Jadi ada 2 video yang akan saya masukkan nanti di video ini. Untuk sementara saya pakai yang di sini aja, pakai yang ini. Lalu ini udah oke sih kalau segini. Nah coba cek di kontainernya. Ini enggak rapi. Ini dia oke lah. Lalu nih marginnya diatur, tapi dia gak bisa warna gak sih? Nah ini atur size-nya di sini buat 38. Kembali ke WordPress, kita mau buat lagi di bagian kegiatan. Jadi tadi bagian beranda udah, artikel udah, video udah, jadi sekarang kegiatan. Kegiatan ini tadi tinggal kita
insert kan, kita aplikasikan, apply. Nah ini, jadi tuh masukkan di bagian kegiatan-kegiatannya gitu, kegiatan ekstrakurikuler. Ini kita publish dulu. Kita ganti di sini namanya kegiatan. Lalu ini, nah ini hapus. Kemudian ini buat GERD. Ini masukkan kontainer, kita masukkan image dan juga heading. Jadi nanti dia ada tulisan, ada gambar, ada tulisannya gitu. Ini atur paddingnya dulu 0. Kemudian kembali ke warna tulisannya, teksnya. Ini border radiusnya kita atur 23. Kita buat 23. Ini kita simpan halaman page dengan nama fake video, mungkin kita simpan dulu. Nah jadi ini mau kita edit juga di bagian ini hanya juga gitu. Nah ini, jadi nanti tinggal masukkan. Tadi kurang bagus, jadi saya ganti yang ini. Jadi ini tinggal ganti pakai yang foto gitu. Ini saya kliknya, kita buat image-nya bagian atas gitu. Kalau tadi dia agak kebesaran gitu kan, nggak sesuai, karena di sini saya cuma mau menampilkan gambar dan teks kayak seperti ekstrakurikuler aja sih. Jadi saya mengaplikasikan di halaman video tadi, teks video tadi ke halaman kegiatan. Ini tinggal kita atur aja kontainernya biar lebih rapi. Ini widthnya 100, height-nya saya buat 230. Ini saya upload. Ini pertama Paskibra dulu, terus kita cocokkan nih apakah sudah sesuai gitu. Ini tinggal kita duplikat aja untuk gambar-gambar berikutnya gitu. Jadi ini tinggal kita ganti aja gambarnya dan kita ganti tuh teksnya gitu. Nah ini ini udah selesai, kita publish. Kemudian view page, kita lihat tampilan kegiatannya. Nah ini seperti ini. Kemudian ini dia. Nah ini dia kece. Jadi di footernya tadi saya tambahin lokasi dari sekolah SMA 4 itu tadi. Ini kita mau buat edit di bagian pengumuman. Nah kita tinggal
sesuaikan aja di bagian tadi. Halaman-halaman sebelumnya kita aktifkan gitu, kita aplikasikan di halaman ini gitu. Jadi kita tinggal ngatur, tinggal ubah-ubah dikit, tinggal sesuaikan, gak perlu buat ulang. Enaknya WordPress tuh gini, jadi tinggal kita ubah-ubah aja setiap halaman yang akan kita edit. Ini di bagian pengumuman ini akan saya tampilkan seperti di halaman berita ya. Tadi ini, nah, berisikan pengumuman-pengumuman yang ada di SMA 4. Nah, ini dia tampilan tuh seperti ini. Jadi saya buat besar. Gitu. Kemudian kita ke ini, kita atur height-nya. Ini udah cukup, tadi kegedean ya. Jadi kita atur dulu height-nya. Padding-nya juga kita atur jadi 20 dan 01. 10. Right-nya 10, left-nya 10. Di style-nya kita buat biar radius-nya jadi 23. Pakai nggak sih? Jelek kalau pakai ya. Gak usah deh. Nah, ini kita tinggal ke mana ya? Kita atur padding-nya di bagian ini. Border radiusnya tetap nggak bagus. Slide-nya ini kita atur jadi 23 gitu. Kemudian style tulisannya bukan yang ini. Nah, ini itu oke. Kita publish, kita cek, coba. Nah, ini dia bagian desktop, bagian full width. Nah, inilah dia tampilan pengumuman itu tadi. Jadi dia menggunakan slide. Kembali ke WordPress. Kita klik paste, kemudian kita mau edit yang di bagian pendaftaran. Jadi di pendaftaran ini mau buat kayak form gitu, form. Nah, jadi seperti itu dia hasilnya.